Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar guru hebat semuanya di rumah? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah di Jumat Barakah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Salat dan salam tercurah bagi junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya. Nah, guru hebat semuanya, hari ini alhamdulillah edisi spesial karena biasanya kita menghadirkan para aktivis SGI. Hari ini kita mendatangkan yaitu sebuah institusi lembaga yang alhamdulillah sudah ternama di Kota Bogor. Lembaga pendidikannya sudah sangat terakui dan terlihat rekam jejaknya. Nah, hari ini kita bersama tamu spesial yaitu dari At-Taufik. Ya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung berkenalan saja dengan Ketua Yayasan dari At-Taufik. Silakan. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan nih? Alhamdulillah. Udah sarapan. Jangan lupa guru hebat, sarapan dulu agar kuat menghadapi kenyataan ya. Alhamdulillah. Baik, boleh diperkenalkan Bapak? Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan semuanya para guru hebat. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim melalui channel ini. Nama saya Maizar, pegiat sekolah At-Taufik, ya, pengelola sekolah At-Taufik. Ya, alhamdulillah hari ini diberi kehormatan untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman guru hebat semuanya. Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih edisi kita ini, kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih visi misi At-Taufik ke depan. Kita lihat dulu tayangan tentang profil SDIT At-Taufik, SMP At-Taufik, dan seluruh yang ada di At-Taufik. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Selamat datang di Sekolah At-Taufik Kota Bogor. Here the future begins. Sekolah ini berada di lokasi yang sangat strategis, Jalan Cimanggu Permai 1, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kami berada di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bogor dan memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan akreditasi A. Sekolah At-Taufik menjadi bagian dari ikhtiar mencetak generasi Islami menuju Indonesia emas yang maju dan beradab. Berikut fasilitas yang kami miliki. Masjid yang representatif, tempat parkir yang luas, ruang kelas ber-AC dengan media televisi dan proyektor, serta loker pribadi untuk setiap siswa. Area kelas yang dibedakan antara ikhwan dan akhwat dimulai saat siswa menginjak kelas 4.
3 lapangan olahraga untuk SD dan SMP, playground yang menyenangkan, aula serbaguna, perpustakaan yang nyaman, فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول laboratorium komputer, وبصلا نكنش إمام lab IPA, أمتي قالها UKS, يومها كل عبد بالرسول اكتفى kantin, أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى toilet ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT At-Taufik memiliki visi terwujudnya sekolah sebagai tempat persiapan pemimpin yang bertakwa kepada Allah, berintegritas, berwawasan luas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. SMP IT At-Taufik memiliki visi terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter Al-Quran. Dari visi tersebut, kami rangkum dengan 5 values, 5 nilai, yakni cerdas, aktif, kreatif, agamis, dan prestatif. Disingkat cakap. Dari 5 karakter ini, kami mencoba mengembangkan potensi siswa dan siswi di SMP IT At-Taufik. Sekolah At-Taufik berkomitmen untuk senantiasa hadir dan mendampingi perkembangan siswa dari mulai pembiasaan adab yang baik, ibadah yang sesuai dengan sunnah, بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام. membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid yang benar, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta pendampingan dalam bermain. Kurikulum yang kami gunakan adalah gabungan kurikulum terbaru dari Dinas Pendidikan dan kurikulum khas At-Taufik. Di antaranya, baca tulis dan tahfidz Al-Quran yang memiliki jam lebih banyak dibandingkan mata pelajaran umum lainnya. Mentoring, life skill, dan ekstrakurikuler yang bervariasi. Siswa dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di dalam jam sekolah sesuai minat bakatnya, seperti futsal, handball, memanah, English club, drawing, karate, cooking, taekwondo, dan komputer. Selain itu, kami memiliki program ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekolah At-Taufik memiliki serangkaian program yang sangat dinantikan siswa dan bermanfaat untuk pengembangan sikap dan karakter siswa. Baik, guru hebat semuanya, kita ingin tahu bersama nih tentang At-Taufik ini seperti apa. Boleh Bapak kira-kira latar belakang atau sejarah berdirinya SD At-Taufik ini kapan nih? Lalu apa yang melatar belakangi berdirinya At-Taufik ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita yakini ya, bahwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan ini masih menghadapi berbagai macam problem ya dalam kehidupan. Sebut saja misalnya ya masih maraknya ataupun masih banyaknya saudara-saudara kita yang istilahnya dihinggapi 3 hal mendasar dalam kehidupan. Yang pertama adalah kebodohan, Betul. Yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah keterbelakangan. Betul.
sehingga ya kita sadari ya, dalam setiap kehidupan kita ya kita punya tanggung jawab kemanusiaan ya untuk bisa menjalankan ataupun meneruskan risalah ya yang Allah SWT sampaikan kepada para nabi dan rasul kita, yaitu untuk menjadi penerus ya, memberikan solusi dari setiap problem yang dihadapi. Nah, oleh karenanya solusi itu kita yakini ada pada dinul Islam, agama Islam sebagai solusi. Kenapa agama Islam? Karena agama Islam itu memiliki nilai-nilai etos-etos yang sangat luar biasa, yang kita yakini bisa menjawab setiap problem yang kita hadapi ya dalam kehidupan. Apa saja nilai Islam itu? Yang pertama adalah nilai-nilai tauhid. Ya, nilai tauhid itulah yang mendasari kita. Makanya ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu kita perbaharui setiap hari dalam bacaan sholat kita, dalam tasyahud kita, itu seharusnya menjadi modal dasar, modal awal kita untuk berpegang pada nilai-nilai prinsip tauhid. Kemudian yang kedua, kita punya dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Al-Quran dan Hadis. Solusinya ada pada dua pedoman ini. Ya, baik itu masalah tadi kebodohan melalui pendidikan, misalnya solusinya melalui pendidikan, kemudian kemiskinan melalui ekonomi, keterbelakangan melalui kemanusiaan, itu solusinya sudah ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai di mana kita harus open mind, terbuka. Ya, kita tidak boleh istilahnya mengekang pola pikir kita, istilahnya kreativitas berpikir kita. Kita harus terbuka dengan setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, nilai Islam itu adalah adanya nilai-nilai wasatiyah, keseimbangan dalam hidup ini. Kita boleh berpikir tentang kehidupan dunia, tapi jangan lupa ada akhirat yang menjadi tujuan kita. Begitu pula juga ada yang mungkin banyak berpikir akhirat, tapi jangan lupa kita juga punya hak, punya tanggung jawab untuk mengelola kehidupan dunia ini. Iya, betul. Ya, mengambil hak-hak kita. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut wasatiyah. Kemudian yang terakhir, nilai Islam yang menjadi pegangan itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, dengan nilai inilah ya, maka kita berupaya atau berusaha untuk menjadi satu dari bagian ekosistem pendidikan di Kota Bogor ini melalui nilai Islam itu. Ya, karena kita yakin dengan nilai Islam itu kita insya Allah bisa menjadi salah satu bagian dari solution maker lah ya. Ya, solution maker atau problem solving dari persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Sehingga para pendiri sekolah Taufik ini, katakanlah kalau dalam bahasa agamanya berijtihad dengan dasar-dasar nilai-nilai yang tadi. Oh, jadi pondasinya sudah sangat kuat karena memang pondasinya adalah Islam itu sendiri ya. Betul. Kemudian juga akidah itu yang menjadi pondasi utama, terutama yang dijadikan pondasi awal untuk anak-anak di Taufik. Kemudian guru, visi dan misi Taufik ini seperti apa sih? Mungkin kalau kita di sekolah-sekolah negeri ya hampir sama rata-rata. Nah, sekarang ingin tahu visi misi Taufik seperti apa, Guru? Iya. Nah, bercermin dari tantangan dunia pendidikan yang semakin cepat dan semakin berubah ya. Sebut saja misalnya ya, sebelum saya menjelaskan tentang visi misi sekolah Taufik ini, kita masih menghadapi persoalan di dunia pendidikan ini adanya ketidaksinkronan atau mismatch itu antara tujuan mulia pendidikan Islam dengan implementasinya dalam kehidupan. Ini problem. Sekaligus juga tantangan yang harus kita jawab. Ya, salah satunya ada tentunya ya di bidang pendidikan melalui pendidikan formal ya di sekolah maupun pendidikan non formal atau informal di rumah ataupun di masyarakat. Nah, ini yang istilahnya menjadi challenge bagi kita ya untuk memberikan tawaran solusi. Maka Taufik membuat visi misi besarnya itu adalah sekolah ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari upaya untuk mencetak generasi Islam. Ya, generasi Islam. Ya, yang mana siswa-siswi kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu istilahnya kita bekali nilai-nilai baik itu intelektualnya ya dengan nilai-nilai akademik yang memang sudah menjadi
kebutuhan anak-anak di tingkat dasar maupun menengah, kemudian juga spiritualnya yang tidak kalah penting agar mereka juga punya pegangan. Ya, bukan hanya kuat ya secara intelektual, tetapi spiritualnya pun mereka juga harus hidup gitu ya dalam kehidupan. Kemudian nilai-nilai moral yang tentunya ini juga menjadi satu PR besar gitu ya bagi dunia pendidikan ya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai sosial. Ya. Makanya kita mencoba untuk memberikan fondamen ya, dasar-dasar pendidikan ini ya, dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai menengah ya, dengan nilai-nilai tadi yang memang menjadi kebutuhan anak-anak kita, siswa-siswi di sekolah Taufik ini. Alhamdulillah ya, luar biasa nih. Jadi ingat saudara-saudara kesimpulan, guru hebat di dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika pondasi itu sudah kita tanamkan, niscaya kita membangun apapun akan lebih mudah ya. Betul ya. Betul. Juga karena pondasinya sudah kokoh. Nah, pondasi yang ada di Taufik ini pertama adalah emang pondasinya adalah Islam, akidah. Gitu. Nah, ketika pondasi sudah ditanamkan sekuat mungkin, insya Allah kedepannya akan lebih mudah ya. Insya Allah. Baik guru. Nah, kira-kira nih kegiatan apa saja sih yang menjadi unggulan di At-Taufik ini? Ya, At-Taufik ini menganut kurikulum integral ya, makanya disebut dengan sekolah Islam terpadu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi ya, baik dari aspek intelektual sampai kebutuhan sosialnya. Nah, oleh karenanya kita merancang kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat serta prestasi mereka. Baik di bidang akademik, ya kita targetkan sekolah Taufik ini ya menjadi sekolah unggulan di sekolah Taufik di Kota Bogor inilah minimal gitu ya, atau di Bogor secara keseluruhan, sehingga umat Islam ada yang diunggulkan lah, katakanlah seperti itu ya. Karena kita tahu bahwa di dunia pendidikan ini harapan satu-satunya nih kita masih bisa bersaing gitu bersaing dalam ketat. Ya bersaing ketat ya, karena banyak sekali lembaga pendidikan ya, institusi yang memang juga punya luar biasa program yang harus bersaing. Nah, oleh karenanya akademik ya, kemudian yang kedua adalah program keislaman ya. Program keislaman yang mana nilai-nilai Islam ini yang menjadi dasar itu kita tanamkan baik itu melalui kurikulum utama ya, kemudian juga maupun melalui pembiasaan seperti misalnya membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat duha ya, kemudian dianjurkan ataupun didorong ya untuk melaksanakan saum sunnah gitu ya. Nah, itu juga bagian dari pembiasaan yang menitik beratkan pada aspek nilai keislaman. Kemudian kita juga berusaha untuk anak-anak ini agar selain memiliki tingkat intelektualitas yang baik, ya spiritual yang baik, juga jasmaninya juga. Ya, artinya olahraga ya, olahraganya juga harus kita dorong nih. Alhamdulillah prestasi kita ya selain akademik, kita juga banyak mengirimkan siswa-siswi kita mengikuti berbagai macam event ya, perlombaan di Kota Bogor atau di tingkat Jawa Barat ya. Baik itu misalnya futsal, gitu ya, handball, kemudian memanah, taekwondo dan lain sebagainya. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi ingat bahwasanya walaupun At-Taufik berbasis Islam tapi tidak melupakan akademik yang tadi ya. Betul. Tujuan kita akhirat, tapi dunia juga harus seimbang. Harus seimbang. Ya. Jadi At-Taufik ini luar biasa. Selain Islaminya, kekuatannya, tapi akademisnya juga kuat. Jadi rugi nih kalau punya guru-guru hebat atau semuanya pemirsa, punya anak, ayo ke At-Taufik nih. Di sini visi misinya bagus, jelas, anak-anak terdidik rapi, akidahnya pun kuat. Ya, baik. Selanjutnya nih guru. Nah tadi kan prestasi secara akademis, alhamdulillah. Bahkan sampai tingkat Jawa Barat, ikutin event-event. Nah kira-kira ada pernah ikut olimpiade atau apa gitu guru? Di tingkat apa gitu? Ya, biasanya yang rutin itu adalah O2SN. O2SN. Ya, O2SN. Kemudian juga ada kegiatan FLS2N. Ya, FLS2N. Kemudian ada juga pentas PAI. Pentas PAI yang memang selalu rutin setiap tahun kita mengikuti. Alhamdulillah. Nah. Kemudian nih,
karakter utama atau ciri khas apa yang dimiliki At-Taufik? Ciri khasnya nih yang membuat bahwa At-Taufik ini beda loh dari lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Gitu. Kira-kira apa guru nih yang paling menonjol di At-Taufik ini? Ya, yang pertama tentu saja sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal bahwa nilai-nilai Islam ya yang berbasis pada Al-Quran, kemudian akademik. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kita membangun nilai-nilai kepemimpinan. Ya, di itu betul. sekolah atau Sesuai dengan SGI itu guru. Gitu ya. Iya, jadi di SGI pun kita guru adalah sebagai guru pemimpin, Nah, baik dirinya untuk orang lain. Ya. Ini kayak sama nih satu visi misi Iya. kita nih. Karena leadership atau kepemimpinan ini memang menjadi kebutuhan. Betul. Umat Islam ini sampai hari ini ya dalam konteks global Indonesia masih menjadi umat Islam terbesar di seluruh dunia. Ya. Masya Allah. Kemudian dalam konteks juga kita sebagai warga Jawa Barat ya karena Jawa Barat ini penduduk terbesar, provinsi terbesar di Indonesia. Nah, Kota Bogor ini walaupun kata orang disebutnya itu seperti ceplok telur katanya. Iya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Dikelilingi kabupaten. Iya, karena 6 kecamatan, kita hanya 6 kecamatan kurang lebih ya, 60-an kelurahan. Ya, sedangkan Bogor Raya itu sendiri kabupaten kan hampir 40-an 40 kecamatannya lebih, ya. iya. Ya, termasuk mungkin SGI juga pusatnya kan ada di kabupaten lah ya. Betul, kabupaten. Nah, makanya istilahnya umat Islam ini memang butuh sosok calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, dari mana apa namanya kreatornya atau istilahnya reproduksi calon-calon pemimpin umat Islam di masa depan itu adalah melalui sekolah salah satunya ya, melalui sekolah. Maka dalam setiap pembelajaran ya KBM formal maupun KBM yang istilahnya tambahan ya ataupun pelengkap ya kita sisipkan nilai-nilai kepemimpinan tersebut ya dari mulai misalnya pendelegasian ya tugas-tugas gitu ya dari mulai anak-anak itu dari mulai tingkat ketua kelas gitu ya sampai nanti ada ketua angkatan, ketua OSIS ya. Nah, ini memang kita pupuk ya nilai-nilai kepemimpinan ini. Nah, karenanya kepemimpinan ini juga memang harus didorong oleh adanya rasa kepercayaan diri ya. Setelah anak-anak itu punya kepercayaan diri, maka mereka istilahnya bisa meyakinkan dirinya bahwa saya juga adalah bisa menjadi seorang pemimpin. Betul. Nah, ke depan At-Taufik ini kami mencanangkan ya tagline-nya itu ada 3. Yang pertama Islamisasi, ya artinya dengan setiap pelajaran ini ada nilai-nilai Islamnya. Jadi selain belajar PAI misalnya di kelas, ya anak-anak itu bisa misalnya mengenal Allah atau sifat-sifat Allah mungkin melalui pelajaran bahasa ya melalui pelajaran matematik ketika misalnya mungkin mengenal angka-angka kemudian nanti pasti kita berhubungan gitu dengan tokoh-tokoh ilmuwan Islam ya Al-Jabar, Al-Biruni itu ya dan sebagainya. Makanya Islamisasi ini yang harus kita pertahankan ya bukan bukan hanya sekedar untuk jargon ya tapi memang niat tadi ya. Niat-niat kita karena memang kita siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga nilai-nilai Islam ini dan tumbuh pengamalannya ya dalam dunia pendidikan pengamalannya betul. Yang kedua adalah digitalisasi. Rencana kita ini adalah digitalisasi ini. Sekarang ini kan misalnya kayak podcast begini ya hidup kan melalui dunia digital. Kalau nggak ada dunia digital mungkin nggak bisa kita tiba-tiba ada podcast ya, melalui yang diinisiasi oleh Sekolah Guru Indonesia misalnya. Nah, karena digital ini kebutuhan. Betul. Kebutuhan sekaligus juga tantangan. Maka anak-anak kita ya kita dorong untuk mulai istilahnya berinteraksi dengan lingkungan digital. Nah, mulai tahun ajaran ini kita coba terapkan melalui misalnya dari absensi digital. Jadi anak-anak kita bekali kartu pelajar atau kartu siswa yang terkoneksi dengan sistem. Masya Allah. Jadi orang tua itu bisa mengecek memantau ya? dari luar ya dari rumah atau dari mana saja bahwa anak kita sedang belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga kita ini ikhtiar ya istilahnya mimpi walaupun memang masih proses ya kita ingin juga agar Taufik ini punya spirit untuk internasional ya go internasional karena guru-guru kita di sini sumber daya manusianya luar biasa alhamdulillah. Maka kita coba kita coba misalnya kita dorong untuk terus belajar bahasa asing ya
minimal 2 bahasa. Yang basic keislamannya baik-baik, itu bagus, itu kita dorong untuk meningkatkan kapasitas penguasaan bahasa Arabnya. Ya, bukan hanya sekedar istilahnya pasif, tapi harus aktif ya, harus bisa menulis, harus bisa berkomunikasi dengan aktif bahasa Arab. Itu juga bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Atau bila perlu misalnya bahasa Jepang misalnya gitu kan. Jadi harus go internasional. Ya, nanti kita dorong para guru katakanlah di sekolah Taufik ini ya semua bismillah berbenah, bersiap untuk bikin paspor dulu lah misalnya. Ya, bikin paspor dulu misalnya kan. Siapa tahu Allah mengabulkan doanya, bisa minimal umroh dulu gitu kan. Haji dulu. Nah, atau nanti bisa studi di luar negeri gitu ya. Ya, atau short course di mana misalnya di Australia atau di Jepang, atau yang sekarang kan ada pertukaran guru ya. Pertukaran guru, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ya di Jepang, di Malaysia dan lain sebagainya. Jadi itu harapan kedepannya nih untuk At-Taufik yang istilahnya sedang kita rancang ya, internasionalisasi. Alhamdulillah, berarti terlihat ya bahwa At-Taufik ini walaupun ciri khasnya dari Islami, tapi tidak melupakan sendi-sendi atau fungsi-fungsi dari yang lainnya gitu. Kayak tadi kan dari akademiknya segala macam. Bahkan dulu kan ada gini guru, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Nanti di kuburan juga ditanya bahasa Arab gitu kan. Nah di At-Taufik enggak. Kita walaupun emang betul ditanya bahasa Arab, tapi kan kita juga harus belajar bahasa lain karena untuk menunjang kehidupan dunia, nanti juga untuk akhirat juga gitu. Betul. Karena kita juga bisa belajar dari para ilmuwan besar dari Islam itu, mereka ternyata menguasai ilmu filsafat ya, berbagai macam bahasa, bahkan ilmu dunia. Ibnu Sina pun termasuk ilmu kedokteran itu yang paling terkenal gitu, bahkan itu di kalangan umat Islam sendiri. Nah, emang ini sesuai dengan Pancasila ya guru ya. Kita kan Islamisasi itu memang nomor 1, akidah nomor 1. Pancasila pun adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang adalah pondasi yang paling awal yang harus diperkuat gitu ya. Jadi saudara sekalian, ingat ketika kita mendidik anak itu bukan hanya sekedar duniawinya saja, tapi akhiratnya itu bisa jadi bekal buat kita orang tua. Ketika nanti kita mati ya guru ya, kalau kita punya anak soleh, kan lumayan ya, ada investasi. Kalau kita punya anak pinter doang, ilmu dunia, tapi nggak soleh, kita rugi sebagai orang tua. Baik guru, apakah ini At-Taufik punya program pendidikan untuk para anak yatim nggak kira-kira, atau gimana kita guru? Baik, dalam pilar-pilar pendirian sekolah Taufik ini memang disebutkan bahwa kita punya social responsibility ya, tanggung jawab sosial dengan lingkungan yang ada. Memang secara khusus belum kita gulirkan gitu ya terkait dengan program khusus untuk anak yatim, tetapi secara implementatif memang ada yang sudah kita backup melalui UPZ sekolah atau dulu disebutnya Ziswap ya, Ziswap At-Taufik. Itu ada beberapa anak yang memang kita jadi anak asuh lah ya, untuk kita bantu walaupun memang jumlahnya belum signifikan, tapi insya Allah ya, ini menjadi PR ke depan ya, kita juga perlu ya untuk membuka diri untuk istilahnya membantu anak-anak yang istilahnya perlu bantuan dalam hal ini, bantuan finansial bagi anak-anak yatim, anak-anak duafa, karena memang itu menjadi tanggung jawab kita ya sebagai umat. Nah, dunia pendidikan ini memang kita harus terus berinovasi ya, harus berinovasi, dan tidak ada setiap apapun yang kita kontribusikan dalam pendidikan yang tidak ada nilainya. Semua ada nilainya. Ya, sampai dalam sebuah hadis itu dikatakan begini, atau dalam satu riwayat ya, dalam satu ungkapan itu dikatakan khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Ya. Artinya sebaik-baik manusia dan sebaik makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini adalah diantaranya para guru. Ya. Kenapa para guru? Pasti kita bertanya kan? Li'annahum kullamu khuliqad din jaddaduhu. Karena para guru itulah yang menjadi garda terdepan ketika terjadi ketidakberesan, ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi ketimpangan. Nah, para gurulah yang istilahnya berada di barisan terdepan untuk memperbaiki itu. Bahkan dalam lanjutan riwayat itu dikatakan seorang guru itu nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, bacalah bismillah. Kemudian muridnya mengucapkan atau mengikuti kata-kata gurunya itu, bismillah. Ya, maka berguguranlah dosa-dosa si guru itu.
bahkan dosa kedua orang tua muridnya itu yang membiayai, diampuni juga. Maka istilahnya ini luar biasa dorongannya buat kita. Ya apalagi kalau misalnya kita dalam konteks yang dalam satu kebijakan gitu ya, bukan hanya satu anak gitu ya, tapi misalnya dalam satu program, maka berapa banyak pahala besar keutamaan yang kita dapatkan dalam proses partisipasi dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi inovasi itu sangat penting ya Guru ya. Betul. Karena kalau kita nggak berinovasi, sedangkan zaman terus berubah. Betul. Ya, orangnya pun terus berubah. Kalau kita diam tidak berinovasi, mau tidak mau kita akan ketinggalan. Gitu ya Guru ya. Baik, selanjutnya Guru, apakah sih At-Taufik mendukung program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan gitu. Apalagi seperti SG ini kita kan fokusnya adalah peningkatan kompetensi guru nih, agar bagaimana sih bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, juga menyenangkan gitu. Baik. Gimana Guru? Ya, kita sangat mengapresiasi adanya upaya untuk peningkatan mutu guru ya. Betul. Karena memang tulang punggung pendidikan adalah para guru ya. Seperti yang tadi saya sampaikan salah satu riwayatnya itu. Begitu pula juga dalam konteks peningkatan mutu guru ini ya, intinya kita berusaha ya untuk menjaga kualitas ataupun mutu guru ini agar tetap terus meningkat dan berkembang gitu ya. Mengapa? Karena ada gium yang memang ini sudah sangat familiar ya, atau viral katakanlah di dunia pendidikan Islam. Dikatakan bunyinya bahwa setiap guru itu at-thariqah ya, saya lupa istilahnya itu. Katanya at-thariqah khairum minal maddah ya. Metode mengajar, metode menyampaikan ilmu ya, metode transmisi ilmu itu lebih baik daripada materi itu sendiri gitu ya. Ya, at-thariqah khairum minal maddah. Wal ustad ya. Wal ustad khairum minat thariqah. Ya, sedangkan keberadaan guru itu sendiri itu lebih penting dari metode apapun. Ya. Atau dengan kata lain intinya mau menggunakan metode kurikulum apapun itu kembali lagi kepada kualitas dan mutu gurunya. Iya betul. Apalagi istilahnya guru yang memang punya nilai spirit pejuang ya. Ya, jadi mudaris ataupun guru yang bukan hanya istilahnya mengandalkan atau mengharapkan materi ya. Tapi ruh ataupun spirit guru yang istilahnya dia siap berjuang. Karena ada satu ungkapan ya, ungkapan yang ini pernah disampaikan oleh seorang pejuang Islam namanya Dr. Muhammad Nasir ya. Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini akan tetap menjadi bangsa yang besar apabila di dalamnya ada banyak guru yang rela berkorban. Ya. Nah, makanya jangan sampai istilahnya guru ini terkena virus-virus yang merusak niatnya, merusak keikhlasannya ya, merusak motivasinya ya, karena terlalu banyak virus. Ya, terlalu banyak virus dari dunia digital maupun analog ya. Salah satunya yang harus kita antisipasi adalah virus materialisme. Betul. Ya. Makanya undang-undang guru ya sebagai terusan dan kelanjutan dari undang-undang sistem pendidikan nasional itu sudah luar biasa on the track lah. Ya, bahwa memang usaha negara ya atau bangsa kita yang besar ini dalam rangka melaksanakan pendidikan untuk mencetak generasi-generasi yang bukan hanya pintar, ya bukan hanya cerdas, tapi juga yang punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi persoalan. Ini konstitusi kita yang harus kita jaga nih. Ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. 2003. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Guru dan seterusnya. Nah, namun tentunya kita sudah tahu ya bahwa memang begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh para guru, salah satunya tantangan materialisme. Nah, bolehlah kita istilahnya berharap gitu ya untuk mendapatkan hak kita, dan memang sudah menjadi tanggung jawab negara ya, untuk menjamin bahwa guru itu istilahnya jangan sampai dalam tanda kutip diabaikan gitu ya. Haknya, nasibnya ataupun masa depannya, justru ya negara harus bertanggung jawab ya untuk mengangkat ya hak-hak guru ini agar
terpenuhi ya, sesuai dengan haknya ya sebagai seorang guru yang memang menjadi harapan terbentuknya peradaban umat manusia yang baik ya di Indonesia ini. Maka mudah-mudahan sih istilahnya walaupun misalnya ada hak-hak yang memang kita boleh ambil ya, seperti misalnya bantuan ya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai itu terlalu berharap ya merusak niat tadi. Betul, ya, keikhlasan kita ya. Ya kadang-kadang ada yang terlalu habis waktunya, konsentrasinya untuk itu, tapi ketika kewajiban tanggung jawab pendidikannya malah berkurang gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai materialisme mengurangi keikhlasan kita sebagai guru untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Jadi guru hebat semuanya, memang mungkin material itu kita penting karena sebagai landasan hidup. Jadi nggak mungkin guru bisa menyampaikan ilmu dengan baik kalau perutnya kosong gitu guru ya. Nah, tapi itu jangan sampai menjadi landasan atau tujuan utama kita. Dan negara pun, pemerintah pun harus turut serta untuk memenuhi hak-hak itu. Karena guru adalah penopang. Saya masih ingat guru, ketika Jepang dibombardir oleh sekutunya tahun 45 itu, semua hancur, Hiroshima dan Nagasaki. Lalu Perdana Menteri bilang, berapa orang sisa guru yang masih tersisa? Jadi yang ditanyakan pertama adalah guru. Betul. Artinya betapa pentingnya pondasi sebuah negara dengan keberadaan guru. Bagaimana negara itu akan maju bila pendidikannya tidak maju. Nah, jadi ya ini menjadi sebuah message ya, terutama untuk pemerintah kita untuk lebih memperhatikan guru. Jangan sampai niat mulia mereka ternyata sudah ikhlas, tapi karena perutnya kosong, itulah ibaratnya ya. Jadi mengurangi efektivitas dalam pembelajaran. Baik guru, kira-kira nih ada nggak sih, biasanya kan setiap tahun kita suka ada PPDB ya, strategi apa sih nih untuk merangkul atau menarik minat para orang tua murid untuk masuk ke At-Taufik tuh? Ya, baik, ini kita memang sedang memperbaiki ya sistem PPDB kita ini ya. Mudah-mudahan semua ikhtiar yang dilakukan oleh yayasan, kemudian manajemen sekolah ya, kepala sekolah, para guru, yang kemudian panitia ini istilahnya menghasilkan harapan yang baik ya untuk kita, output yang baik lah untuk bisa menjadikan sekolah Taufik ini kembali istilahnya mendapatkan simpati di tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya kita terus melakukan pendekatan-pendekatan baik itu kepada orang tua murid yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar sekolah Taufik ya, maupun para tokoh-tokoh ya, dan tentunya juga warga masyarakat. Dan kita mencoba untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi ya, yang selama ini yang sudah kita bangun kerjasama yang baik dengan katakanlah pemerintah melalui dinas pendidikan gitu ya, kemudian juga melalui Dewan Pendidikan ya, kemudian juga melalui pemerintah dalam hal ini anggota Dewan ya, DPRD gitu ya, di Komisi Pendidikan. Begitu pula juga dengan ekosistem pendidikan ya, baik itu misalnya salah satunya misalnya sekolah guru gitu ya, ini juga menjadi daya dorong untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait dengan keunggulan sekolah Taufik ini. Nah, maka insya Allah ya kita sangat terbuka untuk melakukan kerjasama gitu ya, baik itu di bidang kurikulum ya, di bidang manajemen, di bidang peningkatan kapasitas guru ya, maupun juga kreativitas siswa-siswi kita yang di bidang akademik maupun di bidang yang lainnya. Ini yang mudah-mudahan kita bisa menunaikan amanah ini. Amin, insyaallah. Alhamdulillah pada saat ini guru hebat semuanya, kita Sekolah Guru Indonesia diterima baik di At-Taufik. Bahkan kita diberikan bukan hanya tempat, kita diberikan keluasan untuk kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembangkan mutu pendidikan, terutama minimal di Kota Bogor dulu. Ya, insya Allah karena Sekolah Guru ini jangkauannya sudah luas se-Indonesia, insya Allah At-Taufik menjadi bagian dari pengembangan guru. Terima kasih, kami ucapkan banyak terima kasih untuk At-Taufik yang sudah memberikan kami ya kelulusan yang luar biasa ini guru.
Insya Allah ini jadi amal ibadah, juga siapa tahu ini jadi salah satu bentuk keseriusan kita bersama untuk membangun dan menjamin meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Nah, terakhir Guru, ada closing statement. Ya. Kira-kira apa nih closing statement tadi Jumat Barokah ini nih? Ya. Baik, alhamdulillah melalui silaturahim di kesempatan pagi hari ini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada yayasan ya yang telah memberikan kepercayaannya kepada pengelola untuk terus-menerus mengupgrade ya, meningkatkan mutu sekolah Taufik ini. Kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada tentunya teman-teman yang sudah luar biasa ya berjuang bersama ya, yaitu manajemen sekolah ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua guru tentunya yang menjadi tulang punggung pendidikan di Taufik ini. Kami berharap mudah-mudahan kita semua tetap terus menjaga keikhlasan, kemudian juga istiqomah ya, di dalam garis lurus ya di bidang pendidikan ini. Betul. Kalau kata orang tua dulu, sekali guru selanjutnya tetap guru gitu ya. Karena guru ini nggak mesti harus di sekolah kan. Nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, nggak ada mantannya ya. Terus di rumah pun kita bisa menjadi guru, di masyarakat menjadi guru. Iya. Bahkan kalau menjadi orang besar nanti disebut guru bangsa katanya. Betul. Istilahnya kan. Nah makanya kita terima kasih dalam hal itu. Kemudian juga kepada komite sekolah ya, orang tua murid yang tetap terus memberikan kepercayaan kepada kami, ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat, dan terus memberikan support dan motivasi untuk konsistensi dan eksistensi sekolah Taufik ini. Dan tentunya juga kepada para mitra ya, salah satunya Sekolah Guru Indonesia ini, mudah-mudahan ini menjadi poin positif kita ya. Amin. Untuk membangun jejaring ya, kemudian memperluas kolaborasi gitu ya terkait dengan memajukan pendidikan di Kota Bogor ini khususnya. Baik, alhamdulillah sobat Guru hebat semuanya. Pendidikan itu memang perlu kolaborasi. Karena pendidikan hanya ditanggung oleh satu orang bahkan berat. Seperti kita, sapu lidi satu itu sulit membersihkan yang lain. Tapi kalau kita bersama-sama diikat dalam satu visi misi yang sama, maka sebanyak sampah pun bisa dibersihkan. Sama ketika kita berkolaborasi atau Taufik dengan Sekolah Guru Indonesia, kita berkomitmen untuk memajukan atau mengembangkan kompetensi para guru. Karena guru adalah fondasi utama, kekuatan utama untuk memajukan pendidikan. Insya Allah kedepannya kita tidak akan berhenti di sini dan kita akan terus berkolaborasi agar menjadi lebih baik. Baik, sobat Guru hebat semuanya, terima kasih atas perhatiannya, juga terima kasih Guru atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.